Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kali ini kami dari kelompok Wilayah Kertajati dengan beranggotakan Neta Sri Wahyuni 87783471, Aisyah Nur Aini 8778347005, Anamu Utmainah 8778833079, Hardianti 8778376646, Nur Cahyani 8574800562, dan Wanida 8776754147. Kali ini kami akan memaparkan serangkaian kegiatan praktikum kami dalam modul 2 dengan judul percobaan pencemaran lingkungan terhadap pengaruh deterjen pada perkecambahan. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memaparkan hasil kegiatan praktikum, izinkan kami untuk menyampaikan landasan teori. Perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji. Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi, berarti minum. Biji yang menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara, dalam bentuk embun maupun uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel embrio membesar dan biji melunak. Cahaya juga berperan penting terutama setelah bertambah tumbuh, karena diperlukan dalam fotosintesis. Namun, pada tahap awal perkecambahan, biji justru tumbuh lebih cepat di tempat gelap, karena auksin bekerja lebih optimal tanpa gangguan cahaya. Meskipun hasilnya adalah kecambahan yang pucat dan batangnya lemah, atau etiolosi, suhu juga harus dijaga optimal, karena suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat aktivitas enzim dan mengganggu pertumbuhan, di mana suhu ideal untuk kacang hijau adalah sekitar 25-27 derajat Celcius. Pertumbuhan biji kacang hijau akan sangat terganggu jika menggunakan air yang tercampur dengan deterjen. Deterjen mengandung bahan kimia yang keras dan tidak ramah terhadap jaringan tubuh yang masih muda. Surfaktan dalam deterjen dapat merusak membran sel, sehingga proses penyerapan air dan nutrisi terganggu. Enzim-enzim penting dalam biji bisa mengalami denaturasi akibat kandungan kimia dalam deterjen, sehingga proses metabolisme pun terhambat. Berikut serangkaian kegiatan praktikum yang kami lakukan. Alat dan bahan. Alat tulis, gunting, penggaris, sendok, kapas, gelas 14 buah, kardus, kertas label, air secukupnya, gelas ukur 1000 ml, kacang hijau, dan 1 gram deterjen. Berikut prosedur percobaan. Yang pertama, menyediakan larutan deterjen dengan variasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan larutan kontrol berupa air sumur. Dengan cara yang pertama, yaitu larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air sumur hingga 100 ml dengan menggunakan botol air mineral 1500 ml. Kemudian, mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral sebanyak 600 ml berlabel 100. Pada tahap ini, lakukan dengan variasi sampai 50%, 25%, dan 12,5%. Menyediakan 7 gelas air mineral sebanyak 240 ml yang sudah diberi label. Yang pertama 100%, kedua 50%, ketiga 25%, keempat 12,5%, kelima 6,25%, keenam 3,1%, dan yang terakhir sebagai kontrol, yaitu dengan 0%. Kemudian memberikan lingkaran kertas tisu ke dalam masing-masing gelas. Dan kemudian
Rendam selama kurang lebih 5 menit kacang hijau di dalam baskom yang sudah terisi air. Setelah itu, mengambil dan membuang kacang hijau yang mengapung dan menggunakan kacang hijau yang tenggelam untuk proses percobaan. Setelah itu, kacang hijau yang tenggelam dimasukkan ke dalam gelas air mineral sebanyak 240 ml sebanyak 10 biji pada masing-masing gelas. Setelah itu, gelas yang sudah terisi kacang hijau dengan larutan di dalam botol air mineral 600 ml sesuai dengan label yang sama kurang lebih 100 ml. Menutup gelas dengan kertas, timah, atau dengan kardus agar tidak ada cahaya yang dapat masuk. Yang terakhir, melakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam, di mana pengamatan dilakukan setiap pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu, hasil dicatat di lembar kerja. Berikut tabel hasil pengamatan. Dalam waktu 24 jam, perkecambahan mengalami pertumbuhan, namun dalam konsentrasi deterjen yang semakin besar, maka laju pertumbuhan percambahan akan semakin terhambat. Sebaliknya, semakin konsentrasi deterjennya sedikit, maka laju pertumbuhan perkecambahan akan semakin cepat. Sedangkan pada waktu 48 jam, perkecambahan mulai mengalami pertumbuhan. Dengan konsentrasi deterjen yang semakin besar, maka perkecambahan pun akan semakin terhambat dan menghasilkan ukurannya pendek dengan ukuran sentimeter. Berikut hasil pengamatan grafik bisa dilihat bahwa panjangnya kecambah pada kacang hijau yaitu sangat bergantung pada konsentrasi deterjen yang ditambahkan, di mana deterjen sangat mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan kacang hijau. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa kecambah masih mampu tumbuh pada larutan dengan konsentrasi rendah, meskipun pertumbuhannya terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa zat pencemar pada tingkat rendah belum sepenuhnya menghambat proses pertumbuhan. Sebaliknya, pada konsentrasi tinggi, kecambah tidak hanya gagal tumbuh, tetapi juga mengalami kematian. Temuan ini menggambarkan betapa berbahayanya kecambah lingkungan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa serius dari pencemaran dan segera mengambil langkah nyata untuk mencegah serta menanggulanginya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.